Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Baik-baik saja kan semuanya? Oke, alhamdulillah. Hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, bisa belajar walaupun dengan cara atau metode daring lagi. Tidak seperti pelajaran-pelajaran yang lain. Kita sekarang tetap belajar dengan cara online, belajar dari rumah. Baik anak soleh, setelah kemarin kita bahas tentang akhlak terpuji yang pertama, yaitu yang A, yang namanya tanggung jawab. Sekarang kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu akhlak yang terpuji kedua, yang namanya adil. Pernah dengar kata-kata adil? Pernah membaca artikel atau keterangan tentang adil? Pasti pernah kan? Iya dong. Nah, adil itu bukan hanya untuk pemimpin, bukan hanya untuk para pembesar-pembesar ataupun pemimpin itu hanya kata-kata yang diharuskan diperbuat oleh seorang ketua atau oleh para raja-raja. Tapi adil ini harus dipraktekkan oleh seluruh umat Islam, khususnya untuk selalu berbuat adil terhadap apa yang harus dia lakukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri, ataupun untuk keluarganya. Sekarang kita bahas apa itu adil. Apa adil sih? Adil itu apakah adil itu harus tidak boleh pilih-pilih? Apa adil itu bukan pilih kasih sayang? Apakah adil itu begini atau begitu atau begitu begini? Nah, adil itu adalah sebagaimana yang kalian lihat di buku paket kalian di halaman 32. Adil artinya tidak berat sebelah dan tidak memihak pada salah satu pihak. Jadi paham nak? Adil itu tidak berat sebelah ataupun tidak memihak terhadap salah satu pihak. Misalkan ketika kita menjadi presiden, amin, kita tidak boleh berlaku pilih kasih sayang atau berat sebelah terhadap satu suku dengan suku yang lain, terhadap satu daerah dengan daerah yang lain, terhadap satu pulau dengan pulau yang lain. Jangan mentang-mentang kita dilahirkan di Pulau Jawa, lalu kita berbuat curang terhadap orang-orang yang lahir di Pulau Sumatera ataupun Pulau Sulawesi ataupun Papua. Jangan mentang-mentang kita adalah orang Sunda, lalu kita berbuat jahat kepada orang-orang selain suku kita. Jangan mentang-mentang kita adalah orang yang lahir di kampung Jijalen, lalu kita berbuat curang atau kita berat sebelah kepada orang-orang di kampung sebelah. Itu bukan adil. Karena adil adalah ketika kita menjadi presiden, kita menyayangi semuanya, tidak pandang bulu, tidak pandang bola mata, tidak pandang warna rambut, tidak pandang warna kulit. Walaupun kulit kita hitam, walaupun kulit dia putih, walaupun kulit dia sawo matang, walaupun kulit dia kuning, walaupun kulit dia hitam legam, tapi apabila dia menjadi tanggung jawab kita, maka kita harus dan wajib adil kepada semuanya. Ketika kita menjadi gubernur, maka kita harus berbuat adil terhadap rakyat kita. Ketika kita menjadi camat, maka seluruh warga yang berada dalam camat tersebut harus kita laksanakan tugas-tugas kita, harus laksanakan peraturan kita dengan seadil-adilnya.
bagi yang sudah menjadi kepala rumah tangga, maka dia harus berbuat adil terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya, terhadap anggota keseluruhan dari keluarga besar dia. Tapi walaupun kita tidak menjadi kepala rumah tangga, kita belum menjadi presiden, kita belum menjadi gubernur, kita belum menjadi bupati, kita adalah pemimpin bagi kita sendiri. Jadi untuk itu kita harus berbuat adil terhadap semua orang yang memiliki hubungan dengan kita. Contoh kecilnya, kita adalah siswa kelas 6C. Jangan mentang-mentang kita berada di kelas 6C lalu kita memilih teman hanya dari kelas 6C. Kita harus tetap berteman, berbuat baik kepada anak-anak di kelas 6A, 6B, ataupun 6D, bahkan 6E. Kita dilahirkan di kampung Gondrong misalkan. Nah, kita dilahirkan di kampung Gondrong tidak berarti kita harus memilih teman. Mentang-mentang kita lahir di kampung Gondrong, kita nggak mau temenan dengan anak-anak yang lahir atau yang besar atau yang tinggal di kampung selain Gondrong, kampung Siluman, ataupun kampung Jijalen, ataupun kampung yang lain-lainnya. Tidak, itu bukan adil namanya. Ataupun ketika kita memiliki jabatan, menjadi polisi, menjadi tentara, atau menjadi hakim, menjadi jaksa, kita harus mencari keputusan yang seadil-adil mungkin. Karena keadilan itu berada di tanggung jawab kita semuanya. Sebagaimana Allah memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dalam firman Allah surah An-Nahl ayat ke-90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Orang yang adil ialah orang yang tidak merugikan orang lain. Orang yang berlaku adil hak orang lain. Kamu mentang-mentang jadi RT atau RW, lalu RT RW bantuan dana dari bos ataupun bantuan dana dari pemerintah yang semestinya disampaikan kepada rakyat-rakyat kamu, malah kamu ambil keuntungan sendiri. Yang awalnya bantuannya 500.000, malah nyampenya ke masyarakat hanya 300.000. Itu bukan contoh adil, bukan contoh RT atau ketua RW yang baik. Karena contoh ketua RT atau RW yang baik adalah dia yang berlaku adil terhadap apa yang menjadi tanggung jawab buat dia. Itu contoh kecilnya ya nak. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bersikap adil merupakan perintah Allah yang harus dilakukan. Jadi bukan Bapak yang mewajibkan kalian kita semua berlaku adil, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita berlaku adil. Oke, lanjut. Misalnya saja, seorang pemimpin harus adil terhadap bawahannya. Tidak berlaku semena-mena terhadap orang-orang yang berkedudukan lebih rendah. Nah, kita jika ditakdirkan suatu hari, amin, ditakdirkan suatu hari menjadi seorang pengusaha atau orang-orang yang memiliki bawahan, kita tidak boleh berlaku semena-mena terhadap mereka. Jangan mentang-mentang mereka adalah bawahan kita, lalu kita berbuat semena-mena kepada mereka. Itu namanya zalim. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah itu tidak suka orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berlaku zalim itu berhak menempati tempatnya ke dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Adil juga berlaku sama, memperlakukan manusia satu dengan yang lain dengan perlakuan yang sama. Tidak memilih, jangan mentang-mentang dia lebih cakep, dia yang lebih ganteng, dia yang lebih tampan, dia yang lebih tinggi, dia yang lebih keren, dia yang lebih kaya, malah
kamu pilih-pilih perlakuannya terhadap mereka dengan yang lain. Jangan mentang-mentang kamu punya teman dua, satunya kaya, satunya miskin, lalu kamu milih berteman dengan yang kaya, lalu kamu membuang teman-teman yang miskin. Itu namanya zalim. Naudzubillah min dzalik. Misalnya, seseorang yang berbuat jahat harus dihukum tanpa memandang kedudukan dan kekayaan. Ini contoh kebobrokan pendidikan, kebobrokan keadilan yang kadang kerap terjadi di negeri kita. Kadang para pemimpin selalu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, mirip seperti pisau dapur. Ketika orang-orang miskin, rakyat jelata melakukan kesalahan, dia hukum dengan seperti mungkin, karena hanya melakukan kejahatan yang ukurannya sangat di bawah dikatakanlah dia relatif tidak banyak, malah dia dihukum dengan seberat-beratnya. Tapi ketika DPR atau pejabat yang melakukan kejahatan, malah dihukum hanya ringan saja. Seperti kasus nenek yang pernah sekali mencuri singkong di kebun orang karena keluarganya sedang kelaparan. Dia dihukum oleh pemerintah, oleh jaksa dengan hukuman 3 tahun. Tapi pada saat tahun itu pula terjadilah korupsi yang dilakukan oleh seorang DPR, tapi hanya dihukum dalam rentang waktu 1 tahun. Itu kan bukan adil namanya. Jadi marilah kita berbuat adil terhadap tanggung jawab kita. Kita harus berbuat adil terhadap seluruh beban-beban yang telah dipercayakan kepada kita. Karena Allah mewajibkan kita berlaku adil terhadap semuanya. Tidak boleh memandang dia lebih kaya, dia yang lebih memiliki jabatan, dia ada DPR, dia adalah budak bupati, dia adalah orang-orang yang memiliki jabatan. Tidak. Yang namanya hukum itu harus ditegakkan secara seadil-adilnya. Ciri-ciri orang yang bersikap adil antara lain adalah berikut. Pertama, tidak pilih kasih bila menyelesaikan suatu masalah. Ya, sama yang Bapak jelaskan tadi. Kalau misalkan aturan hukumannya adalah seperti itu, hukumannya dikurung dalam penjara 10 tahun, maka walaupun dia seorang bupati sekalipun, seorang DPR pusat pun, ketua DPR pun tetap dihukum dengan 10 tahun. 2. Memutuskan permasalahan berdasarkan aturan yang ada, bukan karena ada kepentingan yang lain. Nah, kadang kita karena memiliki kepentingan dengan orang tersebut nih, orang ini dia telah melakukan kesalahan, tapi karena kita memiliki kepentingan dengan orang ini, akhirnya yang awalnya hukumannya dia adalah 10 tahun, karena kita memiliki kepentingan, maka kita memutuskan hukuman dia hanya 2 tahun. Nah, itu tidak boleh, itu namanya zalim. Ataupun kita memilih keputusan untuk menghukum seseorang karena kita emosi. Misalkan adik kamu bandel banget sama kamu, emosi sama dia. Kamu punya adiknya 2, satunya baik ke kamu, satunya agak bandel, susah dibilangin sama kamu. Ataupun kamu yang punya anak, kamu punya 3 orang anak. Anak yang pertama bandel, yang kedua baik, yang ketiga agak baik. Nah, untuk yang anak yang pertama, malah kamu hukumnya karena dia anak yang bandel, kamu hukum dengan berat. Yang kedua karena dia baik, kamu hukum dengan agak ringan. Untuk yang ketiga karena dia anak baik, kamu hukum dengan secara gampang. Padahal kesalahan mereka itu sama. Nah, itu contoh dari orang-orang yang tidak berbuat adil. Itu contoh orang-orang yang zalim. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله ينعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar dan lagi Maha Melihat. Yang ketiga, semata-mata mencari ridho Allah. Dia melaksanakan tugas-tugasnya, melakukan berbuat seadil-adilnya, bukan karena ingin dapat pujian dari masyarakat, bukan ingin pujian dari netizen, tidak ingin mendapatkan pujian dari orang tua, bapak, ibu, ayah, mama, ataupun paman, ataupun adik, ataupun orang lain. Bahkan orang yang menarik buat kita pun tidak ada niatan sedikit pun untuk melakukan adil hanya karena orang-orang itu. Tidak, kita melakukan hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena kita melaksanakan tugas yang telah Allah berikan kepada kita. Keempat, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Orang yang selalu berbuat adil selalu akan disegani dan dihormati orang lain. Allah juga menyukai orang-orang yang berlaku adil, sebagaimana dijelaskan firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9, Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ketika kita menghadapi suatu masalah, menghadapi sebuah konflik, mengadili sebuah konflik, maka kita dilarang untuk tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena kita sebagai orang Muslim, sebagai umat Islam, haruslah berpikir tenang, mencari jalan keluar terbaik, mempertimbangkan hal ini, hal itu, demi kebaikan semuanya, demi keadilan yang seadil-adilnya. Contoh sikap adil sebagai berikut. Pertama, kita sebagai siswa nih, 1. Membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, contoh kecilnya adil adalah kita bisa membagi kapan waktu bermain, kapan waktu belajar, kapan waktu main HP, kapan waktu main belajar. Kita tidak boleh setelah bermain kita lalu main mulu dari jam 5 sampai jam 5 lagi. Kita main dari jam 7 sampai kelar jam 10. Sampai kita lupa sholat kita, sampai kita lupa bantu-bantu orang tua, sampai kita lupa ngaji kita, malah main HP mulu, Mobile Legend mulu, FF mulu, Free Fire, PUBG mulu. Itu contoh orang-orang yang tidak berlaku adil. Maka dari sekarang kurangi main-mainnya. Kita harus berlaku adil terhadap apa yang harus kita lakukan. 2. Tidak membeda-bedakan teman. Nah, ini kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Mentang-mentang dia temannya lebih kaya, yang dia miskin, kamu malah temannya dengan orang yang ganteng, malah orang yang biasa aja, yang jelek-jelek, malah kamu nggak temenin. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh. 3. Mampu mendahulukan kepentingan yang lebih utama dibandingkan yang bersifat kesenangan. Nah, kamu harus berpikir, kita harus berpikir sekarang. Kalau saya seperti ini, kalau saya melakukan dosa, kalau saya melakukan kesalahan, nah, kalau misalkan ada 2 hal, yang mana yang lebih penting, itu yang harus didahulukan. Contohnya, antara main dengan belajar, mana yang lebih penting? Pastinya belajar kan? Maka kita harus mendahulukan belajar terdahulu, lalu setelah itu baru bermain dengan waktu yang telah ditentukan. Kita mendahulukan yang mana yang baik, mana, dan yang kesenangan selanjutnya. Jangan hanya nafsu yang harus kita didahulukan, tapi kewajiban kita yang harus kita prioritaskan. Oke, cukup segitu materi kali ini. Semoga kalian mengerti penjelasan dari Bapak. Oke, untuk tugas kali ini adalah, silahkan, ada 2 tugas buat kalian. Yang pertama, fotokan kalian sedang berbuat adil.
Lalu jangan lupa kasih caption. Itu tugas yang pertama. Contohnya, kalian berfoto sedang sholat. Itu contoh kalian adil dalam membagi waktu ketika sholat. Ataupun kalian mencari contoh seorang hakim yang sedang mengetok palu, karena dia berbuat adil terhadap kasus atau yang harus dipermasalahkan dalam pengadilannya. Terus tugas yang kedua, karena kemarin kita telah merayakan 10 November yaitu Hari Pahlawan, tugas kalian yang kedua adalah fotokan pahlawan lengkap dengan nama dan tempat tanggal lahirnya. Contohnya Presiden Soekarno, namanya Insinyur Soekarno, tempat tanggal lahir Blitar, tahun di mana tahun seperti itu. Ada dua ya tugasnya ya. Bapak ulangi lagi. Pertama, contoh adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, contoh pahlawan, foto pahlawan beserta tempat tanggal lahirnya dan nama. Baik, semoga kalian mengerti tugas-tugasnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.